Apakah dengan olahraga itu pasti akan sehat badan kita? Ya, jawabannya bisa ya bisa tidak tentunya ya. Karena penyakit, apapun penyakitnya, sesungguhnya tidak berkorelasi linear 100% dengan olahraga yang kita lakukan. Ingat, para pemirsa sekalian, penyakit itu datangnya dari Allah, bukan dari seberapa lemah kita olahraga ataupun seberapa kuat kita olahraga. Seberapa sering kita olahraga, seberapa ketat kita menjaga pola hidup, kalau Allah sudah kehendaki penyakit datang, pasti akan datang juga. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena supaya hati kita tenang nih, bahwa banyak orang yang protes, dokter kenapa? Saya sudah menjaga pola makan dengan sangat ketat, saya sudah olahraga sesuai dengan anjuran, tapi tetap saja penyakit datang. Sementara orang lain, ya, si X, si B, yang mereka tidak olahraga, mereka pola makan yang buruk, tetap sehat-sehat saja gitu. Maka orang semakin protes dengan itu gitu. Oleh karena itu kita perlu tekankan di sini bahwa penyakit itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari seberapa ketat kita menjaga pola makan, seberapa kuat kita olahraga. Memang betul ada hubungannya secara medis, ada hubungannya. Tapi kita jangan melupakan nih tentang qadarullah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan berikan penyakit kepada seseorang. Ini menjadi sangat penting sekali buat kita. Maka yang paling penting kita tetap ikhtiar menjaga kesehatan kita dengan pola makan yang baik. Karena Rasulullah SAW pun juga ajarkan ini gitu ya. Olahraga yang tidak berlebihan. Karena Rasulullah SAW juga tuntunkan ini gitu. Ya, pola hidup yang sehat, tidak stres. Tetapi setelah semua itu dilakukan, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah hindarkan dari musibah, dari penyakit, dari bala ataupun dari yang lain. Dan jikalau tetap Allah takdirkan penyakit datang kepada kita, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini semua sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa insya Allah dengan seperti ini kita menjadi tenang gitu. Kita sakit tetap tenang. Karena ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa juga kita protes kepada Allah. Tidak juga kita bisa menyalahkan olahraga kita, pola hidup kita yang sudah baik, kenapa masih tetap sakit gitu. Karena takdir Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuai dengan kita. Kita hanya menjalani saja apa yang Allah berikan kepada kita sekalian. Para pemirsa sekalian, hati kita akan tenang dengan kita berpikir seperti itu. Bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, entah itu penyakit yang menimpa kita, musibah yang menimpa kita, pasti atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan daun yang jatuh dari pohonnya pun atas pengetahuan Allah gitu. Tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tetap kita jalani olahraga kita dengan baik, pola hidup kita dengan baik, tapi tetap yakin bahwa apapun yang menimpa kita itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang saya sampaikan di video-video sebelumnya, apapun yang menimpa kita itu pasti ada hikmah kebaikan buat kita. Tidak mungkin Allah itu timpakan kepada kita tanpa ada maksud apa-apa gitu. Kenapa ya sekarang saya sakit terus, sakit berganti-ganti, kadang sakit ini sembuh, ganti lagi sakit yang lain, tidak pernah sehat sama sekali. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang sangat besar buat kita, ikhwah. Karena dengan mendatangkan penyakit itu Allah akan gugurkan dosa kita. Setiap kita sakit, setiap saat itu pula Allah gugurkan dosa-dosa kita. Allah naikkan derajat kita. Ya, Allah siapkan kita tempat yang terbaik di surganya karena kita tergolong sebagai ahlul musibah. Ya, kemudian yang berikutnya, dengan penyakit ini tentu setiap orang yang menderita penyakit akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin ingat akan akhirat, semakin ingat akan kematian. Tentu ini akan berdampak dengan semakin banyaknya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada juga sih beberapa orang yang sudah diberikan penyakit masih tetap saja bermaksiat. Ini yang di luar batas, ini yang sangat luar biasa gitu kan. Tetapi kebanyakan orang dengan penyakit ini dia semakin dekat kepada Allah, ingat akan kematian, ingat akan umur gitu ya. Maka ini adalah hikmah-hikmah yang baik. Karena tidak ada bencana yang lebih besar kecuali Allah diamkan kita, Allah cueki kita, Allah biarkan kita bermaksiat tanpa Allah ingatkan. Ini adalah bencana yang sangat besar. Masih mending Allah ingatkan kita dengan penyakit, Allah jewer kita dengan rasa sakit ya. Allah ingatkan kita dengan musibah-musibah supaya kita dekat. Tahu nggak ikhwah?
Sesungguhnya, kenapa Allah berikan kepada kita penyakit? Karena Allah kangen dengan kita, Allah sayang dengan kita, Allah ingin kita datang kepadanya, Allah ingin kita bersujud di malam hari, kita menangis kepada Allah, kita curhat kepada Allah. Itu yang Allah inginkan buat kita sesungguhnya gitu. Jangan berburuk sangka kepada Allah, Allah jahat kepada kita, Allah tidak sayang kepada kita. Tidak, malah sebaliknya, Allah teramat sayang kepada kita. Karena Allah tidak cuekin kita. Allah tegur kita dengan penyakit. Allah gandeng kita dengan penyakit. Allah undang kita dengan penyakit. Datang takorup sujud kepada Allah di malam hari. Supaya apa? Ketika nanti kita meninggal dunia, Allah sudah siapkan surga yang terbaik buat kita sekalian. Maka tetap bersyukur dengan apapun kondisi kita. Penyakit kita jadikan sebagai sebuah renungan buat kita, pelajaran buat kita, agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.